Selamat datang di part kedua dalam perjalanan saya moto camping di Pulau Bali, teman-teman. Hari pertama menyambut awal tahun 2026. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Jumpa lagi dalam video perjalanan moto camping saya selama berada di Pulau Bali. Dan ini adalah video lanjutan dari part sebelumnya setelah kemarin saya melakukan perjalanan dari kota Surabaya. Nah, rencananya setelah saya touchdown di Pulau Bali ini, destinasi pertama saya adalah Danau Tamblingan yang berada di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Jadi dari Pelabuhan Gilimanuk ini saya akan mengambil rute menuju ke arah Singaraja, atau bisa dibilang rute ini adalah rute Bali Utara. Untuk jarak dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Danau Tamblingan via Bali Utara ini kurang lebih sekitar 94 km dengan waktu tempuhnya kira-kira sekitar 2 jam perjalanan. Selamat datang di Pulau Bali, teman-teman. Akhirnya setelah berapa lama ya? Setahunan mungkin ya saya balik lagi ke Pulau Bali. Setelah kemarin perjalanan dari Lombok, sekarang ini touchdown Bali lagi nih kita. Nah, dari sini kita langsung menuju ke Danau Tamblingan. Oh ya, ini kita harus melewati pemeriksaan dulu. Oke. Ya, Pak. Pemeriksaan surat-surat ya. Ini yang saya bilang, kalian harus siapin surat-suratnya secara lengkap. Ya, Pak. Iya, makasih Pak ya. Oke. Kalau persyaratannya sudah lengkap begini kita aman nih. Oke, ya Pak, makasih. Ini langsung aja kita menuju ke jalur Singaraja ya, teman-teman. Selamat tahun baru 2026. Semoga rezekinya kalian makin melimpah dan kesehatannya diperbaik selalu ya, amin. Oke, ini kita lurus aja teman-teman ya. Dari sini kita nggak perlu belok lagi ke situ, ini tinggal lurus. Kalau belok situ nanti muter-muter. Ini terminal Gilimanuk, teman-teman. Langsung kita ambil jalur Singaraja. Jadi kita akan menyusuri jalur Singaraja saat tengah malam nih. Pas nih jam setengah 2 ya, jam 1 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah ini sudah. Jaraknya dari sini kurang lebih sekitar 95 km. Ntar kita sambil ngecas HP juga ya teman-teman. Berhenti dulu di pinggir jalan sini saja. Oke. Oke, sudah beres. Ini HP juga sudah saya pasang lagi chargernya. Jadi sambil perjalanan saya ini juga bisa ngecas HP ya. Wih, ini apa namanya, toko oleh-oleh ini buka 24 jam loh ini, yang di sekitar Pelabuhan Gilimanuk ini. Oke, ini kita lurus saja teman-teman. Nanti ada pertigaan itu langsung kita belok kiri ya. Itu sebenarnya saya sudah pernah tuh lewat jalur Singaraja waktu saya mau ke Lombok itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah nonton semua videonya, kalian pasti tahu itu, bisa ngikuti ya. Nah, tapi waktu kemarin waktu saya berangkat ke Lombok itu saya lewat jalur Singarajanya ini siang ya, dan kondisinya hujan deras. Kali ini kita lewat jalur Singaraja kondisinya malam hari nih. Nah, ini kita memasuki Taman Nasional Bali Barat teman-teman. Nah ini ya, di depan ini ada pertigaannya teman-teman ya. Kita ambil ke arah kiri ya, lewat jalur Seririt Singaraja. Wah, dari sini nanti lurus saja sekitar 95 kilo. Ya, perjalanan santai aja teman-teman. Ini Bali ini kayaknya habis hujan deras ini dia.
Wah, ini gelap ya. Hampir sama seperti hutan Baluran cuy. Cuman kalau di Bali ini sepertinya jalannya lebih mulus. Gelap total. Jadi kita menyusuri jalur Singaraja pada saat tengah malam ya. Kalau kalian penasaran ya ini videonya kalian bisa tonton aja ya, tentang bagaimana sih kondisi dari jalur Seririt Singaraja kalau tengah malam itu ya seperti ini. Gelap total cuy. Ini nggak ada yang lewat ya, cuman saya sendiri teman-teman. Rata-rata orang itu perginya lewat jalur Denpasar ya, karena di situ lebih rame. Kalau di sini lebih sepi. Tapi tenang aja, meskipun kalian explore Bali di mana saja, meskipun jalurnya sesepi ini, itu tetap aman teman-teman ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir. Ini saya pakai lampu jauh terus ya, soalnya di depan ini kayaknya nggak ada orang deh. Di belakang saya juga nggak ada orang teman-teman. Nah ini kalau saya berhenti pun, saya noleh ke belakang ya. Wah itu sepi tuh. Sepi kan? Itu dia. Nanti kalau ada orang baru saya matikan lampu jauhnya. Gokil. Nah ini buat teman-teman yang penasaran dengan kondisi dari jalur Bali Utara saat dini hari atau tengah malam, ya seperti ini, gelap karena kita sedang memasuki kawasan dari Taman Nasional Bali Barat. Dan ditambah lagi dengan kondisi dari okupansi kendaraan yang lewat jalur Singaraja ini cukup jarang. Biasanya orang-orang akan lebih memilih jalur yang menuju ke arah kota Tabanan ataupun kota Denpasar. Dari arah berlawanan nggak ada kendaraan sama sekali nih. Di depan ini ada travel itu kayaknya, travel ke arah Singaraja itu. Nah, kita salib nih travelnya nih. Di Bali ini bisa laju sekali ya, tapi harus hati-hati. Soalnya kadang-kadang ada anjing liar teman-teman. Anjing liar itu tidur di jalan, bahaya itu. Nah, ini sepi sekali ya. Ini rumah-rumah penduduk sekitar ini orang-orangnya pada tidur semua ini. Ini tengah malam begini ya jelas sepi ini. Oh ini masih ada yang buka ini tokonya. Jadi destinasi pertama kita adalah Danau Tamblingan. Kita akan motong camping ke sana teman-teman. Wah. Sepi banget. Mantap ini. Kecepatan saya rata-rata di 70 ini teman-teman. Ya 60 sampai 70 km per jam lah. Cuman harus waspada aja sih. Saya tuh khawatir kalau ada anjing aja. Biasanya anjing tidur di tengah jalan. Nah, sebentar saya berhenti dulu ya teman-teman. Ini gelap banget ini. Jadi saya kasih POV-nya supaya teman-teman tahu jalur Bali Utara saat dini hari ya. Ini jam 1.30 teman-teman ya. Jadi saya pengen kasih tahu POV-nya kurang lebih seperti ini ya gelapnya. Tuh gelap banget. Nggak ada yang lewat sama sekali. Cuman saya aja nih yang lewat. Emang edian aja nih. Rasanya kalau uji nyali di jalur Bali Utara itu seperti ini teman-teman ya. Gelap, nggak ada orang yang lewat.
Mana ini jam setengah 2 pagi lagi. Iyalah, sinyal kadang muncul kadang hilang gitu. Kalau teman-teman suka touring ya minimal kalian harus cobain ini jalur Bali Utara nih. Apalagi tengah malam ya, aman di sini, aman. Jadi kalau kalian merasa khawatir ya, pengen touring ke jalur Bali Utara saat tengah malam ya, saya bisa bikinkan referensinya. Karena sekarang ini saya sedang mengalaminya sendiri ya, dan saya berangkatnya sendirian aja nih teman-teman. Enak ini jalannya ini, tinggal ngikuti jalan aja. Ini belok ke kiri, belok tajam ini ya. Kiri tajam. Ini apa ini? Oh, ini kayaknya rumah makan ya. Oh, warung itu. Warung. Ini patokan saya hanya garis putih aja ya teman-teman. Jadi kalau nggak lihat garis putih ini saya juga nggak kelihatan apa-apa nih. Garis putih tak garis kuning ya, garis kuning ini. Ini ada petunjuk arah, Singaraja lurus, kalau kiri ke Banyuwedang. Banyuwedang sama apa tadi petunjuknya tuh? Ikan bakar Banyuwedang. Ini desa apa nih ya? Coba ini kita lihat. Plang-plang toko itu biasanya ada nama desanya itu. Ini desa Pejarakan ya, jadi masih di desa Pejarakan sekarang kita ini. Oh, ini masih terang ini. Kenapa itu? Kenapa itu? Ada orang bertengkar kah itu? Ramai sekali. Ini anak-anak muda ini belum tidur-tidur mereka ini. Mungkin minum-minum ya, tahun baru. Tahun baru besok hari ini libur ya. Wah, biasanya orang Bali itu suka minum minuman arak Bali, mabuk. Nah, ini apa ini? Metamorfosa terumbu karang. Jadi di sebelah kiri ini itu ada garis pantai dan sepertinya banyak digunakan sebagai tempat diving ya, Bali Utara. Jadi sepanjang Bali Utara ini, woi, pantai semua ini sebelah kiri. Kalau di sini suasananya juga nggak terlalu mencekam ya. Soalnya udah ketemu banyak rumah-rumah begini. Wah, ada Alfamart ini buka nih, Alfamartnya. Coba kita mampir aja deh Alfamart ini. Soalnya saya masih ada beberapa barang yang kurang nih teman-teman. Mau mampir dulu sebentar. Saya mau beli mentega teman-teman ya. Soalnya mentega saya seingat saya habis itu. Nggak ada mentega nggak bisa goreng saya. Nah, sekarang ini posisi kita berada di Alfamart Sumber Kima. Alfamart Sumber Kima. Oke. Ini saya mau beli mentega. Mentega. Ini ada bahan-bahan masakan juga ini. Pengen ya beli. Oh, ini ada tuna ya. Sekalian mau beli aja enggak? Beli aja ya. Ini gimana cara masaknya ini? Ikan tuna ini enak ini. Tadi di Indomaret saya nggak nemu ini. Sekarang di sini nemu cuy. Gak apa-apa, kita beli aja ya. Tuna ini. Sekalian. Oh, itu mentega di bawah ternyata. Oke teman-teman, ini ya mentega sama tuna ya, lumayan ini buat makan. Lumayan nambah lagi kita stok logistiknya. Istirahat dulu deh, masih terlalu pagi juga ini. Jam 2.07 ya teman-teman. Sekarang ini saya mau melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Tamblingan ya. Lumayan jauh dari sini ya, masih sekitar 2 jam lagi lah. Lumayan. Lurusin kaki dulu. Ingkos kaki dari basah sampai kering lagi nih sekarang. Penuh banget.
Wih, hampir aja jatuh. Oke, ini saya sambil ngecas ini ya teman-teman, ngecas baterainya kamera action juga. Jadi saya manfaatin betul ini, pakai semua kabelnya. Soalnya kita ini full camping ya teman-teman. Jadi tantangannya kalau full camping itu ya gini dah, nggak ada colokan listrik. Jadi mau nggak mau kita harus memanfaatkan apa yang ada di jalan. Salah satunya power outlet motor ini. Aduh, kalau ada nemu tempat berhenti terus ada casnya ya lumayan toh, mendingan. Lanjut lagi cuy. Ini orang-orang banyak yang mabuk cuk. Tadi itu ada anak-anak muda itu teriak-teriak, baru bawa motornya kacau lagi. Tahun baru mabuk-mabukan. Oh, ada ATM BCA juga loh ini di pinggir jalan raya nih teman-teman. Sekarang jam 2:13. Kemungkinan kita bakal sampai di Danau Tambelingan tuh sekitar jam 4 pagi ya teman-teman. Jadi kita bisa lihat sunrise. Nggak tahu kelihatan apa enggak itu. Ngasal aja pokoknya dah. Oh, ini ada SPBU tutup, tapi untung aja saya sudah isi BBM ya waktu di Banyuwangi tadi. Saya isi penuh teman-teman. Jadi ini nggak perlu ngisi lagi ya. Sampai Danau Tambelingan itu masih bisa dia ini. Nah, ini jalannya mulus. Nah, ini di sini ada bar-bar, ada apa penginapan juga ini, banyak ini. Banyak penginapan teman-teman ya, villa-villa ini. Amarta Bali Villas. Ini desa apa ini? Kayaknya desa Pemutaran deh ini ya. Oh iya benar, ini desa Pemutaran teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita sudah masuk di desa Pemutaran, Masjid Nurul Jadid. Oh, ini kayaknya di depan kita ini ada perbukitan ya, tapi nggak kelihatan ini. Cuman kalau pakai mata ini kelihatan teman-teman, ada bukit di depan ini. Oh iya, ini habis ini kayaknya kita ngelewati pura itu teman-teman. Pura yang ada patung harimaunya ya. Nanti kita coba lihat ini. Pura yang ada patung harimaunya. Ini nih, sebentar lagi nih. Nah ini dia, pura apa ini? Saya lupa ini. Nah ini bukit-bukitnya ya teman-teman. Nggak tahu kamera bisa kelihatan apa enggak ini. Ada lampu di atas bukit itu. Masa ada yang daki sih? Oh, ini anak-anak muda masih habis melekan semua, habis mabuk itu kayaknya. Ini pantai teman-teman ya, pesisir pantai Laut Bali. Oh, ini tebing-tebing ini. Oh, ini nih puranya ini. Wah, gokil, keren puranya. Apa ya? Saya lupa pura apa sih ini. Ya, sebentar, saya baca dulu, cari petunjuknya nih. Besar puranya ini. Oh, ini patung harimaunya yang saya maksud ya. Pura Pulaki ya, ini Pura Pulaki teman-teman ya. Pura Pulaki. Di depan Pura Pulaki ini seingat saya ada kayak gazebo gitu, bisa buat tempat untuk istirahat. Nah ini kayak gini-gini nih. Ada colokan listriknya juga itu. Pura Pulaki namanya. Tapi saya nggak berhenti, saya terus saja ya. Soalnya ini ngejar waktu juga teman-teman, biar nggak terlalu menghabiskan waktu di jalan. Ada petunjuk arah Singaraja dari sini sekitar 56 kilo, Denpasar 131 kilo, Amlapura 135 kilo. Oh ini warung-warung ini ya. Saya pernah nih nongkrong di sini ya, istirahat di sini, terus cari penginapan di desa Pemutaran. Kalau malam tutup. Ini ya, saking mulusnya jalannya ini. Jadi saya gasnya ini ketahan di 60 sampai 70 ini. Harusnya kalau jalan sepi seperti ini motornya jadi lebih irit ya. Gue ngantuk ini.
Tadi seger, sekarang ngantuk lagi nih. Wah, jam-jam rawan emang ini ya. Sekarang udah jam setengah 3 ini ya, 2.30 cuy. Ini kalau saya udah mulai ngantuk, mending saya mau berhenti lagi deh. Tiduran lagi sekitar 20 menit, setengah jam gitu, lumayan ya biar seger. Soalnya ini jalannya kan mulus, terus sepi ya. Jadi ini saya sambil ngomong-ngomong ini supaya saya nggak terlalu ngantuk-ngantuk banget ya, supaya tetap fokus di jalan ini. aduh wis ngantuk. Jam-jamnya orang istirahat memang ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul setengah 3 pagi, dan ini merupakan jam-jam puncak di mana saya ngantuk banget nih. Tapi saya tetap harus fokus di jalan sebab perjalanan masih cukup panjang. Karena ini merupakan debut perdana atau pertama kalinya saya bisa moto camping di Pulau Bali ini. Jadi mau nggak mau saya harus melawan rasa kantuk itu dengan cara kaca helm atau visor ini saya buka supaya angin dari depan bisa langsung kena ke muka. Dan sepanjang perjalanan ini saya sambil selingi dengan ngobrol ya, biar ngantuknya bisa hilang. Selain itu, kalau mau berhenti saya juga bingung karena di sini saya tidak menemukan tempat istirahat seperti yang tadi saya lihat waktu melewati Pura Pulaki tadi. Wih, ini ada PLTU ini. PLTU apa itu ya? PLTU-nya itu teman-teman. PLTU apa ini? PLTU Celukan Bawang. Oh, ini PLTU Celukan Bawang. Oke. PLTU Celukan Bawang. Gelap. Untung nggak ada penampakan apa-apa ini ya. Perut mulai lapar ini ya. Pantai Ume Anyar. Pantai Ume Anyar. Wih, ada apa ini? Oh, tempat dugem cuk. Buset dah, masih mabuk-mabuk. Coba sih, saya penasaran tuh masuk Pantai Ume Anyar ya teman-teman. Coba kita masuk nih ke arah Pantai Ume Anyar. Ini dugem ini, rumah besar ini, villa ini kayaknya. Buset dah. Nah ini di sebelah kanan ini kita coba belok ya teman-teman. Jalannya kecil-kecil soalnya ini. Coba kita naik, lihat Pantai Ume Anyar. Ini masuk jalan desa-desa. Ini pertama kalinya ya saya kesini teman-teman. Kita coba lihat ini. Tapi jalannya rusak ini ya. Pantai Ume Anyar seperti apa ini? Jalannya nanjak, kecil juga ini, kampung-kampung. Wah, ini gelap ini. Ada Bali Nibbana Resort. Banyak villa di sini, restoran, villa. Nah ini kemana nih kita? Coba lurus ke sana ya. Di depan ini pantai nih. Gelap banget cowok. Mana jalannya rusak lagi nih. Nggak kelihatan apa-apa lagi nih. Kita coba explore. Banyak villa-villa desa. Jalannya makin kecil, makin kecil. Kita sudah berada di ujung nih kayaknya ini ya. Kalau saya lihat dari Google Maps sih. Waduh, nggak ada apa-apa ini kayaknya ya. Sawah ini. Waduh, ada villa di pojokan sana. Ini dia. Kayaknya ini pantainya nih di depan ini. Tempat apa ini ya? Sudah mentok ini teman-teman ya. Iya. Ini pantainya nih.
Kayaknya cuman gini doang sih. Di sana itu masih ada jalan lagi, tapi udahlah, cukup lah ya. Setidaknya cukup tahu saja. Ya, kita keluar lagi ya, kembali ke jalan raya tadi teman-teman ya. Setidaknya cukup tahu saja. Namanya juga penasaran. Oke, kembali lagi kita. Lurus saja ini ya. Jam berapa ini putar lagu keras-keras itu? Sekarang ini jam 3.05 sekarang. Nah, ini kita sebentar lagi belok ke kanan ya, lewat Jalan Gajah Mada nih. Oke, kita coba ikuti. Ada petunjuk arah teman-teman. Lovina Singaraja terus. Oh, ini kita sekarang sudah memasuki Kecamatan Seririt ini kayaknya ya. Oh, belok sini kita ya. Ya sudah deh, kita ikuti aja deh. Sini kah? Sini kayaknya. Oh, salah ini, keliru. Ini kita sekarang berada di pusat dari Kecamatan Seririt Singaraja ya teman-teman. Masuk di Kabupaten Buleleng ini. Oh, ini loh maksudnya ini putar sini, belok ke kanan, ngelewati patung ini loh. Oke, kalau terus itu ke arah pusat kota Singaraja. Ini pura besar banget ini ya. Pura apa itu ya? Desa adat apa itu, saya baca dulu. Desa adat Seririt. Nah, iya Seririt, bener ini. Desa adat Seririt. Oke, kita ambil arah ke sana ya, teman-teman. Oke. Ini pasar ini kayaknya ya. Pasar Seririt ini sepertinya. Wah, ini pusat dari Kecamatan Seririt ini kayaknya nih. Ini ada petunjuk arah. Pupuan dan pasar lurus ini ya. Kalau kanan balik lagi ke Gilimanuk nanti. Ini kita berada di Jalan Raya Bubunan. Petunjuk arahnya banyak di sini. Coba kita baca lagi nih. Bedugul Pupuan ya, Banjar Singaraja ya. Kita lurus ke arah Bedugul ya teman-teman. Ke arah Bedugul atau ke arah Pupuan. Dari sini kontur jalannya menanjak teman-teman ya. Jadi kita ini menuju ke arah Bedugul. Pas jam pira iki? Jam 3:10 kate nang Bedugul. Ngakak, Pak. Ini kalau nggak orang gila ini ya nggak mungkin begini nih ya. Jam 3 ke arah Bedugul. Ya, tadi kita sudah sempat mampir di Pantai Ume Anyar, salah satu dari bagian dataran rendah yang ada di Kabupaten Buleleng. Sekarang ini perjalanan kita lanjut menuju ke dataran tingginya nih, dan suhu udaranya di sini sudah mulai kerasa lebih sejuk karena ini kontur jalanannya makin lama makin menanjak ya. Jadi kontur jalannya naik terus ini. Tapi naiknya nggak terlalu ekstrim sih ini, biasa ini. Kita sekarang ini berada di Desa Rangdu. Ini jalanan pedesaan ini ya. Waduh. Kalau malam gini nggak kelihatan apa-apa ini pemandangannya. Mungkin kalau pagi sih bagus ya. Di sebelah kiri tadi itu saya lihat kayak ada bukit-bukit. Soalnya nggak seberapa kelihatan kalau malam teman-teman. Sekarang jam 3:15. Ini yang arah naik nggak ada nih ya, cuman saya aja ini dari tadi. Semuanya yang lewat arah turun semua ini. Di sini sudah mulai sejuk teman-teman. Wah, ini lewat lagi nih, turunan semua. Cuman saya tok yang naik ini. Kita doang teman-teman yang naik ini. Di sini kering ini jalannya, nggak hujan sama sekali kayaknya nih. Nah, ini di depan ini kayaknya kita bakal melewati jalanan berkelok-kelok teman-teman. Ya,
Wih, dingin banget ya. Dingin. Sejuk hawanya ini. Bukit-bukit di sebelah kiri kita ini teman-teman. Nah ini ada lampu-lampu, itu sepertinya rumah-rumah itu. Loh, orang-orang arahnya ke arah turun semua. Cuman kita doang yang naik ini. Sekarang ini kalau dari posisi kita ini jaraknya sudah mendekat ya, 20 km. Tapi waktu tempuhnya 43 menit ya. Ini 43 menit ini lama soalnya mungkin jalannya berkelok-kelok gitu. Meskipun berkelok-keloknya nggak terlalu tajam juga ini kalau dilihat dari Google Maps ya. Cuman lumayan banyak juga nih kelok-keloknya. Kelok-kelokan halus seperti ini nih. Ini dia kelokan halus ya. Ini juga ini. Tapi jalannya mulus banget cuy. Nah, nanti ini di depan ini kita masuk di pusat desa ini, nggak tahu desa apa, nanti kita coba baca teman-teman ya. Banyak pemukiman penduduk ini kalau saya lihat dari Google Maps ya, seperti ini nih. Ini pemukiman penduduk semua nih ya. Desa apakah ini? Wih, rata-rata yang keluar kalau di sini anjing-anjing. Gang Dorna. Baunya bau-bau Hindu banget di sini ya. Apa? Bau dupa. Kental baunya. Sejuk di sini hawanya teman-teman. Dingin. Di depan ini ada bukit cuk. Ini kalau saya perbesar Google Maps-nya, iya ini kawasan perbukitan, tapi nggak ada danau ya, ternyata cuman bukit aja itu. Danaunya masih agak jauh sedikit, tapi hawanya bisa sedingin ini loh. Heran ini saya. Kayak tretes. Nah, sekarang ini kita masuk di Jalan Gunung Sari menuju ke arah Banyuatis. Ini jalannya ada beberapa yang ini apa? Lubang-lubang kecil-kecil ini ya. Tapi mobil masih bisa lewat sini kok. Ini jalannya lebar soalnya. Ya kayak jalur Trans Sulawesi ya lebarnya ini. Ya kurang lebih segini. Ini naik ini. Tadi turun sekarang naik lagi ini kita. Banyak perkampungan Hindu. Di sini kayaknya Hindunya kental banget ya. Ini malah anjing ini di tengah jalan nih semua ini. Rombongan ya, arisan. Tuh, dari tadi loh saya perhatikan tidak ada yang naik searah dengan saya, tidak ada. Mereka arahnya berlawanan semua. Ini sekarang kita masuk di Jalan Banyuatis teman-teman. Wah, nanjak kita. Ini kalau dingin-dingin begini ngantuknya hilang ini saya ini. Nggak jadi ngantuk. Padahal tadi ngantuk. Sekarang nggak jadi ngantuk malah. Ini sebentar lagi kita belok ke kiri dari Jalan Banyuatis masuk ke Jalan Kayu Putih ya. Nah ini kayaknya. Mana ini? Oh ini nih, ngikuti jalan ya. Wah ini naik ini. Baru pertama kali loh saya lewat sini teman-teman. Unik sih. Berkali-kali ke Bali, Desa Banyuatis. Ya ini Desa Banyuatis ya. Terkenal sebagai penghasil kopi nih. Oh jadi ini, ini pasarnya ini kayaknya ini pasar Desa Banyuatis. Ada ATM BCA juga. Banyuatis minimarket. Rame ya ternyata ya. Baru tahu teman-teman saya nih. Berkali-kali ke Bali saya baru pertama kali ini mampir ke Desa Banyuatis ini. Soalnya biasanya nggak pernah tahu ini. Sebenarnya Bali itu banyak sekali tempat-tempat yang saya masih belum tahu teman-teman. Semakin dicari semakin masih ada lagi begitu. Iyalah. Padahal saya itu sudah sering banget ke Bali. Tapi ya ini pertama kalinya sih, untuk pertama kalinya betul ini. Cuman ya sayangnya suasananya suasana malam ya. Jadi
gelap gitu, nggak kelihatan apa-apa. Mungkin kalau pagi kan pemandangannya bisa lebih kelihatan semua teman-teman. Nah, dari sini jaraknya sekitar 12 kilo saja ini. Waktu tempuh sekitar ya setengah jam lagi sampai kita nanti di Danau Tamblingan. Oke teman-teman, setelah kurang lebih kita melakukan perjalanan sekitar 2 jam dari Pelabuhan Gilimanuk, akhirnya sekarang ini posisi kita berada di kawasan Desa Banyu Atis. Nah, desa ini adalah salah satu desa penghasil kopi yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Salah satu produk yang kita kenal dari desa ini adalah kopi dengan brand Kopi Banyu Atis. Ya, jadi kopi ini dijual di seluruh Pulau Bali, Nusa Tenggara, bahkan masuk di Pulau Jawa. Wah, ini di depan ini kelak-keloknya lumayan ekstrim ini. Yo, kita ikuti aja deh. Jadi saran saya lebih baik kalian pagi-pagi aja deh. Mungkin kalau pagi-pagi di sini cantik view-nya. Kalau malam nggak dapat apa-apa ini, gelap doang. Ini semacam ya kayak daerah pegunungannya Bali ini ya. Jadi ini dekat dengan Bedugul. Kalau Kintamani masih jauh lagi teman-teman. Tapi ini yang jelas ini dekat Bedugul ini. Saya yakin dekat Bedugul ini sudah. Nanti ada percabangan ini kita ambil ke arah kanan ini. Nah ini percabangannya, kita ambil yang ke arah kanan sana. Ini cukup ekstrim ini belok-belokannya nih, banyak ini. Nanjak juga ini konturnya. Desa Munduk pertama kali. Ini jalan Kayu Putih Munduk. Banyak pura ini ya. Ini kelak-keloknya ini. Ya. Ini waktu tempuhnya tinggal 27 menit lagi teman-teman ya. Dekat ini sudah ini 9 kilo dari sini. Nah, jam segini masih tutup semua ya, setengah 4 pagi. Cuman yang di Pasar Banyu Atisnya aja itu yang buka itu. Pasar Banyu Atis. Nah, ini ada apa lagi nih? Ini apa ini? Villa apa? Guru Ratna Homestay. Oh, homestay Munduk Guru Ratna. Dini hari lewat jalur pegunungannya di Bali cuy. Ya ini baru ini nanjak terus. Nggak tahu kalau dari kamera kelihatan nggak ini nanjaknya. Ini soalnya nanjak teman-teman ya. Agak lumayan tinggi nih. Kayak di tretes. Nah belok lagi nih. Waduh ini tanjakannya ngeri nih. Jadi kita explore jalur apa ini? Kayu Putih Munduk jam 03.39 ya. Setengah 4 pagi dini hari cuy. Ini tanjakannya ngeri cuk. Tinggi nih. Gelap ini. Baru jalannya kecil. Ini turunan sekarang. Tadi habis tanjakan, sekarang turunan. Nanjak lagi nih kayaknya. Iya nanjak lagi deh. Nggak ada markanya. Ini ada. Ini nanjak lagi nih. Wish. Oh iya, oke, yes. Wih, gokil. Wow. Ini kalau saya perhatikan di Google Map ini ngeri nih, apa kelak-keloknya banyak ini. Astaga. Apa ini? Ini nanjak ini ya. Oh ya. Nanjak terus.
nanjak dan berkelok-kelok. Wih, sepi, nggak ada orang yang lewat sini teman-teman ya. Jarak tinggal 6 kilo. Iya. Wah, ini nanjak ini, belok ini. Wah, ada villa ini ya. Berapa derajat ini? Sebentar saya lihat dulu teman-teman ya. Ini kira-kira berapa derajat ini ya? Dingin banget ya soalnya. 20 derajat, pantas dingin sekali. 20 derajat teman-teman ya. Jam setengah 4 pagi melewati jalur pegunungan. Ini kuping sudah mulai terasa budek. Sebentar lagi kita masuk di Jalan Danau Tamblingan ya. Oh, ini ada restoran ini. Restoran ini kayaknya kita berada di atas bukit nih ya. Coba kita lihat teman-teman ya. Tuh. Oh, ini bukit semua nih, bukit-bukit. Gokil. Coba saya matikan dulu motornya. Keren. Ya, jadi kalau misalkan saya matikan motor ya, ini benar-benar gelap ini jalanan ya, nggak ada lampu sama sekali nih, gila. Cuman HP aja yang nyala ini teman-teman. Jadi ada anjing ya, kita harus pergi nih. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Dingin soalnya di sini, dan jalannya juga benar-benar gelap cuy, gelap gulita. Ini sekarang kita berada di Jalan Danau Tamblingan. Ya memang karena tujuan kita ke arah Danau Tamblingan teman-teman. Ini lihat ini pemandangan di sebelah kiri. Wow, gokil asli. Waduh, gunung apa ini ya? Keren ini ya. Aduh. Ini kita terus turun ini teman-teman ya. Saya nggak sadar kalau di sebelah kiri itu pemandangannya cantik betul. Ini kelihatan nih dari sini nih. Tuh. Kalau dari kamera kelihatan nggak sih? Tapi kalau pakai mata memandang ini kelihatan jelas di sini teman-teman. Coba ini saya parkir dulu motornya di sini ya. Aduh, istirahat sebentar deh. Capek. Di sini aja kita berhenti. Itu ada bukit atau gunung itu ya. Di depan saya ini ada bukit teman-teman. Kelihatan nggak ya dari kamera ya? Harusnya sih kelihatan ya, samar-samar begitu. Terus itu ada pemandangan cityscape juga teman-teman. Gokil sih. Sekarang ini masih belum ada jam 4 ya, jam 3.56 ya, mau jam 4 pagi nih. Itu kayaknya danaunya deh, kayaknya ya. Kalau malam gini saya nggak kelihatan jelas juga ini. Mumpung saya di sini jadi berhenti dulu lah, karena ini cukup luas juga, enak buat istirahat sebentar. stretching dulu. Dan ini sepi banget loh, nggak ada siapa-siapa ini, sepi sekali. Kesana juga nggak ada siapa-siapa. Baru langitnya cantik juga ini teman-teman. Habis hujan, jadi ada kelihatan bintang-bintang. Ya walaupun samar-samar lah ya. Tuh lihat ya, helm saya sampai mengembun cuy. Gokil. Saking tingginya di sini ya. Belum pernah ini lihat helm sampai ngembun kayak gini nih. Aduh.